Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah peralatan yang nanti akan kita rangkai menjadi pembangkit listrik tenaga surya di rumah. Apa namanya, apa fungsinya, dan cara merangkainya, silakan cek deskripsi. Sudah saya siapkan link untuk tahapan-tahapan videonya. Yuk ikuti terus. Hari ini saya mau coba hitung-hitung biaya pembuatan PLTS di rumah saya yang seperti ini. Ini sudah ada rinciannya, tapi sebelumnya saya mau review tagihan listrik 5 bulan sebelum pakai ini dan 2 bulan setelah pakai ini, karena terhitung hari ini yang keluar tagihannya setelah pemakaian ini baru 2 bulan. Saya mulai tagihan bulan Februari 2019. Saya bayar tanggal 9 bulan 2 di Tokopedia. Jumlah tagihannya 669.474. Kemudian bulan Maret 2019 saya bayar tanggal 10 bulan 3 di Tokopedia juga. Jumlah tagihannya 671.73 rupiah. Kemudian bulan April 2019 saya bayar tanggal 16 bulan 4 masih di Tokopedia. Jumlah tagihan 771.831. Kemudian bulan Mei 2019 saya bayar tanggal 8 bulan 5 di Tokopedia. Jumlah tagihannya 695.64 rupiah. Kemudian bulan Juni 2019 saya bayar tanggal 9 bulan 6 masih di Tokopedia. Jumlah tagihannya 695.64 rupiah. Tagihannya sama persis, kayaknya ini petugasnya tidak datang, ini copy paste. Dari total semua 5 bulan menjadi 3.502.506 rupiah dibagi 5. Jadi rata-rata tagihan bulanan listrik saya adalah 700.501 rupiah. Ini adalah pemakaian sebelum saya menggunakan PLTS. Kemudian bulan Juli 2019 saya bayar di Bukalapak sejumlah 442.214. Untuk Bukalapak ini screenshotnya tidak ada pembayaran tanggalan, jadi harus geser cursor dulu. Kalau di screenshot jadi tidak kelihatan semua. Kemudian bulan Agustus 2019 saya bayar tanggal 3 bulan 8 di Tokopedia. Jumlah tagihan 419.000. Apabila di total semua menjadi 861.214.000 dibagi 2 menjadi 430.607.000. Jadi ini adalah tagihan rata-rata setelah saya menggunakan PLTS. Kemudian kita hitung selisih tagihannya jadi ini iritnya, kalau di rata-rata bisa turun tagihan menjadi 269.894 atau anggaplah 250.000. Ada penurunan tagihan segitu. Kemudian kita lanjut perhitungan komponen, harga komponen-komponennya. Untuk komponen-komponen yang kita beli kita kategorikan menjadi 3: komponen luar panel, dalam panel, dan komponen tambahan. Yang pertama baterai, ini mereknya saya ambil PowerSafe 2 kali 190 Ah, masing-masing harganya 2.900.000, kalau di total 5.800.000. Ini saya beli bekas tapi belum terpakai, yang katanya penjual ini sisa proyek. Kemudian panel surya jenis monokristalin ada 4 lembar masing-masing 100 WP. Harga per lembarnya 700.000, kalau di total 2.800.000. Kemudian saya beli lagi polikristalin 4 lembar juga masing-masing 100 WP. Ini harganya lebih murah kalau daripada yang mono, 6.660.
kali 4 jadi 2.640.000. Lah ini saya beli dua tipe ini ya, inginnya sih uji coba mana yang efisiensinya lebih tinggi, tapi ya sampai sekarang belum sempat review, belum sempat uji coba. Jadi habis panel naik itu ya sampai sekarang masih di atas, belum sempat coba-coba. Kemudian ada biaya tambahan yaitu packing kayu. Ini kan saya ordernya kan dua kali kiriman ya. Jadi per kirimannya 4 lembar itu kena biaya packing kayu 80.000. Kalau di total semua ya tinggal kali 2, 160.000. Kemudian kabel panel surya ini saya beli juga yang biasa-biasa saja, yang warna hijau itu Akiku mereknya kalau tidak salah. Itu per rollnya itu panjangnya 18 meter, ukurannya 2 kali 2,5 mili. Saya ambil 2 roll ya karena ya jaraknya yang jauh. Kemudian tiap jenis panelnya mono itu saya buat sendiri, buat jalur sendiri. Kemudian paralel di MCB di panel. Kemudian ada baterai equalizer. Ini belum sempat saya review dulu. Jadi ceritanya itu saya ambil barang di Cina, kemudian ada masalah sama penjualnya. Akhirnya datangnya lama. Jadi setelah panel terpasang, semua terpasang nyala otomatis itu 2 minggu kemudian baru baterai ini datang, baterai equalizer. Nah ini baterai ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan baterai. Jadi kalau biasanya sih pas posisi siang gitu chargingnya kan besar banget, jadi apabila ada selisih tegangan tiap baterai maka dia akan menstabilkannya. Lah sistem ini kalau untuk serial itu harus sebenarnya. Jadi kalau baterai sistem seri mau 24, 36 atau 48 itu wajib pakai baterai equalizer ini supaya awet baterainya. Nah, dari komponen semua di atas kalau kita jumlahkan sudah menjadi 12.040.000. Ini untuk panel yang komponen-komponen di luar panel. Kemudian kita lanjut ke komponen dalam panel. Yang pertama saya beli inverter 2000 watt 24 volt. Ini yang pure Sinwave. Kenapa saya pilih 2000 watt 24 volt sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ini harganya 2.500.000. Kemudian solar charger controller saya pakai merek Max Sky Blue 60 ampere, harganya 1.900.000. Kemudian MCB DC 2 masing-masing 90.000. Jadi kalau di total 180.000. Ini ukurannya 60 ampere sama 40 ampere. 60 ampere ke baterai, 40 ampere ke panel surya. Kemudian MCB AC juga saya kasih 2 untuk input dari PLN 6 ampere, kemudian outputnya ke beban 10 ampere. Harganya masing-masing 60.000, kalau di total 120.000. Kemudian kontaktor ada 2 juga, masing-masing 145.000, kalau di total 290.000. Ini saya ambil yang ampere 25 kalau tidak salah. Ini untuk satu untuk PLN, satu untuk inverter. Kemudian KWH meter saya juga pakai 2. Sebenarnya satu ini cukup, nggak pakai KWH juga bisa, tidak ada masalah ya. Cuman ya itu tadi saya pengen coba-coba. Jadi listrik yang saya pakai, yang saya hasilkan dari panel surya dan listrik yang saya pakai dari PLN itu nanti tercatat semua di KWH meter ini. Jadi tahu perbandingan untung ruginya pakai PLTS ini, kedepannya saya tahu. Kemudian ada timer H3CR A8 plus soket, harganya 140.000 kali 2 280.000. Ini satu untuk jeda beban dari inverter, kemudian yang satunya untuk batas waktu backup kalau misal PLN mati. Kemudian ada timer weekly atau mingguan. Ini saya set di jam 10 sampai jam 2. Jadi jam itu otomatis pindah PLTS secara otomatis, yang gerakkan ya timer weekly ini. Ini harganya 175.000.
Kemudian ada relay LY4 plus soketnya harga 75.000. Ini yang memfungsikan ATS, automatic transfer switch, jadi perpindahan PLN ya. Ini relay ini yang menggerakkan kontaktor. Nah, ini harganya memang apa ya, agak mahal juga sih, karena saya beli yang katanya sih ori, katanya sih penjualnya sih ngeklaimnya ori. Setelah saya beli yang merek lain ternyata juga hasilnya sama. Saya tes suhunya juga ya sama. Kemudian relay MY2N dan soketnya harganya 27.000. Kemudian relay MY2N ini yang 24 volt, ini harganya juga sama 27.000. Kemudian voltmeter DC satu buah harga 11.500. Kemudian tombol emergency atau tombol reset harganya 30.000. Untuk fungsi-fungsi komponennya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian selektor untuk perpindahan, kalau misal saya pengen memfungsikan auto atau PLN saja atau PLTS saja, ini juga sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian terminal 6 volt 25 ampere, ini harganya 7.500. Kemudian Vios beserta rumahnya 2, harganya masing-masing 6.000 jadi 12.000. Ini untuk pengaman yang komponen kecil DC kayak voltmeter sama kipas DC. Jadi saya lewatkan Vios ini dulu. Kemudian box panel ini saya ukuran 60 x 50 x 20. Saya beli offline di toko terdekat rumah, harganya 460.000. Sebenarnya kurang besar ya, jadi posisi tidak ada rongga sama sekali di dalam panelnya itu, jadi posisinya sempit karena terlalu banyak komponen. Kemudian ada soket MC4, ini masing-masing per pasang ya 15.000 kali 2 30.000. Kemudian kabel aki dari MCB ke aki ukurannya 16 mili. Harganya per meternya satu pasang merah dan hitam itu 80.000. Saya butuhnya 2 meter jadi 160.000. Kemudian ada fan DC. Nah, ini karena sistem baterai saya 24 volt, otomatis load SCC juga mengikuti sistem baterai 24 volt, makanya saya pakai fan 24 volt, harganya 35.000. Dan apabila kita jumlahkan semua komponen di dalam panel akan ketemu nilai 6.670.000. Ini komponen di dalam panel. Dan apabila kita jumlahkan dengan komponen yang di luar panel tadi, berarti ditambah 12.040.000. Jadi total semuanya sudah 18.710.000. Ini bukan ini belum termasuk komponen penunjang ya. Jadi ini dulu saya butuh kabel NYM untuk narik dari posisi atasnya sekring rumah ke panel. Ini dulu saya beli satu roll NYM 2x2,5, harganya 430, tapi masih sisa. Kemudian belum terhitung ongkos kirim, braket panel surya, dan kabel kontrol. Kabel kontrol itu maksudnya buat ngerakit di dalam panelnya, dan sekun. Ini tidak saya hitung karena ya stok saya banyak. Pekerjaan saya kan kebetulan di bidang listrik, maka ya spare part seperti itu saya ada. Jadi bisa dikatakan pembuatannya ini saya menghabiskan biaya 20 juta. Ini ongkos kirimnya dulu itu berapa? Mahal juga karena barangnya kan berat. Satu kiriman kalau tidak salah itu 200.000, kalau 250. Itu panel surya 2 kali. Kemudian belum baterai.
dan lain-lain sebagainya. Ini tidak bisa dibuat acuan harga ya, karena ini tuh saya kerjakan sendiri, kemudian saya pasang sendiri. Kalau misal terima beres nyuruh orang atau ke yang ahlinya ya tentunya beda ya, tapi estimasinya bisalah ditebak. Kalau misal beli, si penjual ambil profit 20% dari belanja modal, ya tinggal ngitung aja. Kemudian untuk pemasangan anggaplah ya 20% dari total nilai investasi, ya kemungkinan di angka 26 juta, 26an lah, 25 26. Kemudian acuannya juga beda, jadi setiap komponen kan tentunya harganya juga beda-beda. Kalau ini saya ini ya belinya ya cari yang murah-murah, kayak misal panel surya ini juga harganya yang mahal juga banyak sebenarnya, cuman saya ambil yang murah-murah.